Inilah gambaran anak ilahi berwujud patung kecil, dan dibuat dari kayu berlapis lilin dan kain. Tangan kirinya memegang bola dunia mini, di atasnya terdapat sebuah salib, menandakan kedudukan Raja Anak Kristus di seluruh dunia. Tangan kanan terulur memberi berkat. Dua jari pertama terangkat melambangkan dua kodrat Kristus. Bayi Yesus yang mengenakan jubah kerajaan dan mengenakan mahkota raja. Santa Teresia dari Avila, si bunga kecil, juga salah seorang pemujanya. Selama lebih dari 3 abad, janji ini telah mengilhami devosi di seluruh dunia, pada bayi Yesus dari Praha yang ajaib. Patung aslinya masih disimpan di gereja Saint Mary of Victory di Praha, Republik Ceko. Saat ini, replika dan model patung kecil tersebut dihormati di setiap belahan dunia. Tuhan sangat bermurah hati dalam memberkati mereka yang telah berdevosi bersama bayi putranya, seperti kesehatan dipulihkan, kesulitan keuangan yang teratasi, karunia kedamaian pikiran dan jiwa, dan kesembuhan yang tak terhitung banyaknya, baik fisik maupun spiritual. Marilah kita ikuti bagaimana rahmat diberikan bersama patung bayi Yesus dari Praha. Kisah ini sebenarnya dimulai ratusan tahun yang lalu, ketika orang-orang kafir mengobarkan perang terhadap kantung-kantung Kristen di semenanjung Spanyol. Saat para biarawan berdoa di lingkungan yang tenang, di sebuah biara terpencil, yang berdiri di pinggiran jalan antara Seville dan Cordoba, pasukan Moor datang menyerbu biara dan menghancurkannya, sehingga meninggalkannya sebagai bangunan yang kosong dan terlantar. Para biarawan yang melarikan diri dan selamat dari gerombolan penakluk, setelah sekian lama mengungsi, mereka kembali ke biara mereka yang hancur itu, perlahan-lahan seiring waktu bangunan-bangunan tersebut dipulihkan. Suatu ketika, setelah musim panas yang panjang dan berdebu berlalu, ketika salah satu biarawan sedang bekerja di taman bunga, seorang anak kecil yang cantik mendatanginya. Anak kecil itu tersenyum dan berkata padanya, "Saya adalah Yesus." Lalu biarawan itu sejenak memandang ke langit biru pucat, tak berawan dan dalam sekejap saja, anak itu pun telah menghilang. Namun wajah anak kecil itu terpatri dalam ingatannya. Setelah sekian tahun berlalu, biara bertambah besar dan jumlah biarawan bertambah banyak. Biarawan itu bertambah tua, tetapi dia selalu teringat dan tidak bisa melupakan anak kecil seperti bidadari yang mengunjunginya di masa mudanya dulu. Ia ingin sekali melihat kembali wajah cerah bayi itu sekali lagi. Dan ia pun mulailah membuat model dengan lilin, yang merupakan gambaran yang menyentuh dan terpatri di hatinya, dari saat dia muda. Di usia senjanya ini, dia melakukan banyak upaya, untuk menggambarkan kembali anak tersebut, dalam bentuk boneka lilin, namun tidak satu pun dari model itu, yang benar-benar tepat. Hingga pada suatu pagi, dia melihat sebuah cahaya terang, dan tiba-tiba muncullah seorang anak yang cantik yang selama ini dia rindukan, berdiri di hadapannya dan berkata, "Saya datang, untuk menunjukkan diri saya lagi kepada kamu, agar kamu dapat menyelesaikan patung itu, sesuai dengan keinginanku." Jari-jari biarawan Spanyol itu pun, mulai bekerja dan membentuk gambaran, menggunakan lilin yang telah dilunakkan itu, hingga terciptalah bentuk identik dengan model aslinya, dan nyaris sempurna. Keesokan paginya para saudaranya, menemukan sang biarawan itu terbaring diam, dengan wajah tersenyum dan tenang dalam kematiannya, bersama dengan patung kecil yang indah. Seolah-olah patung tersebut menyambut sang biarawan melewati gerbang surga. Teman kecilnya datang mengunjungi, untuk terakhir kalinya, dan membawanya pulang ke rumah Bapa.
Pada tahun-tahun berikutnya, patung itu sangat dihormati oleh masyarakat Spanyol. Patung itu juga dihormati oleh Santa Teresa dari Avila, yang dalam setiap perjalanan dia selalu membawa replika kecilnya. Dipercaya bahwa sosok aslinya dihadiahkan oleh Santa Teresa sendiri kepada putri Spanyol Maria Maximiliana Manriquez de Lara y Mendoza dari Burgos, sebagai hadiah pernikahan, pada saat ia menikah dengan bangsawan Bohemia Ceko, Lord Vratislav dari Pernstein, yang kemudian patung yang berharga tersebut dibawa ke Praha. Pasangan itu melahirkan seorang putri, Polixena namanya, yang pada tahun 1587, Polixena menikah dengan Lord William, dari Rosenborg yang paling berkuasa, dan patung lilin kecil itu diberikan ibunya kepada Polixena, sebagai hadiah pernikahan. Setelah 25 tahun, pernikahan tersebut berakhir dengan kematian suaminya, dan Polixena menikah untuk kedua kalinya, dengan Kanselir Bohemia Pangeran Denek Vojtěch de Lobkowicz. Pada pernikahan ini, di usia 43 tahun, Polixena melahirkan putranya yaitu Pangeran Vaclav. Keluarga Pangeran Denek Vojtěch dan Polixena dikenal sebagai keluarga yang taat dan saleh serta paling termasyhur di Republik Ceko. Polixena menyimpan patung itu di kapel keluarga kerajaan, Kastil Praha di Hradčany. Seiring bertambahnya usia, dan setelah kematian suaminya, dia memutuskan untuk berterima kasih atas semua nikmat yang diberikan Tuhan selama hidupnya, dengan menganugerahkan anak ilahi tersebut sebagai hadiah kepada masyarakat Praha, dan dinamakanlah Anak Yesus Praha, yang penyayang. Pada tahun 1628, patung tersebut dibungkus dengan selimut putih kecil. Patung lilin itu memasuki gereja biara Karmelit Our Lady of Victories, di Malastrana, daerah kecil di Praha. Polixena menyerahkannya kepada prior dan berkata, "Saya memberi Anda hal paling berharga yang saya punya. Beri rasa hormat pada patung ini, dan Anda akan mendapatkan hasil yang baik." Penghuni kecil Praha ini ditempatkan permanen di oratorium, dan selama periode kerusuhan di seluruh Eropa dan Bohemia, selalu ada secercah harapan yang memancar dari tempat kudusnya. Putri Polixena diketahui meninggal dengan damai pada usia 86 tahun. Pada awalnya patung kecil itu disimpan di oratorium biara, untuk devosi pribadi oleh komunitas Karmelit, tetapi kemudian prior memindahkannya ke gereja besar, yang melayani paroki Malastrana. Penduduk setempat datang pertama kali, untuk memanjatkan doa syafaat bagi diri mereka sendiri, keluarga dan teman-teman mereka, dan banyak yang dikabulkan. Tersebarlah, adanya banyak kesembuhan, seperti orang tuli dan buta dipulihkan, yang sakit dan lumpuh disembuhkan. Gereja Our Lady of Victories dan Gereja Biara Karmelit menjadi tempat ziarah populer. Namun tak lama kemudian pada tahun 1618 sampai tahun 1648, tragedi besar menimpa kota Praha, Perang 30 tahun, di Eropa Tengah, yang brutal, kejam dan paling merusak, yang terjadi hingga menguasai seluruh wilayah Bohemia. Asal mula konflik ini terjadi sebagai perang agama, antara Protestan Reformis dan Katolik di Kekaisaran Romawi Suci. Perselisihan mengenai politik internal dan perimbangan kekuasaan di Kekaisaran Eropa Tengah, juga ikut berperan. Kelaparan, penyakit dan pelanggaran hukum memporak-porandakan penduduk Bohemia. Negara yang dulunya makmur, menjadi tempat penderitaan, kehancuran dan kematian. Di bawah pendudukan Jerman kemudian Swedia, tentara merampok seluruh emas dan perak berharga di gereja, dan biara Karmelit dijarah,
lalu ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan, tak luput ketika patung lilin itu ditarik dari tempat suci, lengannya dirobek dan dibuang keluar, di belakang altar. Sepanjang tahun-tahun yang menyedihkan ini, kehadiran misa di gereja Our Lady of Victories menyusut, hingga tidak ada apa-apanya. Hingga gereja akhirnya jatuh ke dalam kehancuran yang menyedihkan, dan penghuni kecil Praha itu terlupakan dan tersembunyi di bawah sampah dan puing-puing reruntuhan. Seorang pemuda asal Luxembourg, Nicolas Cockvilleberg atau dipanggil Pastor Cyril, novisiat Karmelit pemuja bayi Praha, yang dulu pernah tinggal di biara tersebut, kini kembali lagi. Konflik yang terjadi telah memaksa kaum Karmelit untuk melarikan diri ke Munich, tetapi selama Pentakosta tahun 1637, setelah selama 7 tahun Pastor Cyril kini kembali ke rumah dan biaranya di kawasan kecil Praha. Dia sangat terkejut melihat keadaan gereja Our Lady of Victories, yang dulunya indah, kini menjadi bangunan terbengkalai. Dia tidak melupakan teman kecilnya, dan bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Di tengah batu-batu yang berjatuhan dan sampah, Pastor Cyril mencarinya tanpa istirahat. Setelah berjam-jam mencari di antara debu dan puing-puing, dia melihat beberapa kain biru robek, yang dulunya merupakan jubah bersulam mewah. Dengan hati-hati menggali patung anak itu, dia menemukannya. Dengan izin dari prior, patung itu diganti di oratorium. Pada suatu malam sepi, Pastor Cyril yang sedang berdoa di gereja yang gelap, ia mendengar suara seorang anak memanggil. "Kasihanilah aku, dan aku akan mengasihani kamu, kembalikan tanganku, dan aku akan memberimu kedamaian, dan semakin kamu menghormatiku, semakin aku akan memberkatimu." Pastor Cyril tercengang, ketika dia mengambil sosok mungil itu, dan baru kemudian menyadari bahwa di balik jubah biru yang basah kuyup itu, tangan dan lengan lilin telah hilang dari tubuh bayi Kristus. Gereja tidak mempunyai dana apapun untuk memperbaiki patung lilin tersebut, lagi pula prior atau kepala biara yang baru tidak percaya kepada pastor. Akhirnya Pastor Cyril merawat patung lilin kecil itu di selnya. Dia berdoa agar dapat uang untuk merestorasi patung tersebut. Doanya terkabul segera, ketika seorang dermawan tua dan miskin datang, membawa sepanci uang, yang bisa membeli 100 patung baru. Permohonan Cyril sebaliknya, prior tetap bersikukuh membeli patung bayi versi baru, untuk menggantikan patung lama yang rusak dan kotor. Segera setelah patung baru dipasang di altar, bencana pun melanda. Sebuah tempat lilin yang berat roboh, dan menghancurkan patung baru itu, hingga berkeping-keping. Hal ini diikuti dengan pensiunnya prior atau kepala biara itu, dan dipindahkan ke biara lain. Setibanya prior baru, Pastor Cyril mengajukan biaya memperbaiki patung aslinya, tapi tidak ada dana. Meski ragu, pastor meminta kepada bayi Kristus tersebut, untuk membantu pemulihan biara. Suatu hari, Pastor Cyril sebelum beristirahat di selnya pada malam hari, dia berdoa meminta Bunda Allah yang terberkati, untuk menjadi perantara atas nama putranya. Pada saat berdoa, ia dipanggil untuk pergi ke gereja, karena ada seorang wanita yang ingin bertemu dengannya. Dari sudut jauh gereja yang gelap, cahaya mistis tampak memancar dari wanita misterius ini. Dia mendekatinya dengan tenang, dan wanita itu menyerahkan kepadanya sebuah dompet penuh dengan begitu banyak uang, dan memintanya untuk menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan biara. Kemudian pengunjung wanita itu pun menghilang dengan cepat di kegelapan malam. Pastor Cyril sampai akhir hayatnya meyakini
bahwa wanita mulia itu adalah Bunda Tuhan kita. Uang sumbangan mengalir ke biara, tetapi tidak ada digunakan untuk membeli lengan dan tangan baru, melainkan untuk membangun kembali gereja. Sosok kecil yang menyedihkan, yang ada di sel Pastor Cyril, tidak pernah tersentuh. Akhirnya, sekali lagi suara kekanak-kanakan berseru dalam kegelapan. Tempatkan aku di pintu masuk sakristi, dan kamu akhirnya akan menemukan seseorang, yang akan mengasihani aku. Segera setelah itu, terjadilah, munculnya orang asing yang menawarkan untuk membayar perbaikan patung lilin yang rusak tersebut, dan akhirnya tawaran tersebut diterima oleh prior. Beberapa seniman dan pematung ditugaskan satu demi satu secara bergantian, tetapi mereka lebih terbiasa bekerja dengan kayu dan marmer, semuanya berakhir gagal. Sampai pada suatu hari seorang pengrajin muda muncul, dia menyelesaikan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain, dalam waktu singkat, sehari setelah para biarawan mengamatinya dari kejauhan, akhirnya mereka pun berlutut di hadapan Anak Kristus. Tangan kecil dan lengannya, akhirnya kembali seperti semula. Ketika para biarawan bergegas keluar, untuk membayar pemuda tersebut, mereka menemukan bahwa dia telah terbang secara misterius. Dan melalui kesabaran dan kerendahan hati, pada akhirnya, dengan menghormati dia, berkat yang tak terhitung jumlahnya, kini mengalir menggema selama berabad-abad. Pastor Cyril semasa hidupnya sangat dihormati, dia menyaksikan banyak rahmat yang memancar dari tangan bayi Kristus itu. Pastor Cyril akhir meninggal dalam kesucian, pada tanggal 4 Februari tahun 1675 di usia 85 tahun. Ketika bayi Kristus kembali ke tempat yang semestinya di altar, warga Praha kembali beribadah di gereja paroki mereka, dan menempatkan doa dan kebutuhan mereka, di hadapan bayi Kristus. Ada banyak mukjizat dan peristiwa yang tercatat terjadi, terutama penyembuhan orang sakit dan lumpuh, pemulihan penglihatan dan pendengaran. Praha kembali berada dalam bahaya dilanda wabah, dan lebih jauh lagi, diinvasi oleh tentara asing. Orang-orang memohon kepada bayi ajaib, untuk melindungi mereka. Kesaksian mengatakan bahwa, meskipun dikepung oleh tentara asing, dan biara tanpa persediaan perbekalan, tapi dapur biara tidak pernah kehabisan makanan, entah bagaimana setiap harinya, rak-rak selalu penuh dengan perbekalan. Begitu pula masyarakat miskin di luar biara, mereka memohon di hadapan bayi Kristus, mereka tidak pernah kelaparan. Bahkan seorang utusan misterius muncul di hadapan jenderal penyerang, dia membujuknya untuk mengatur penarikan tentara militer dari situ. Perang bertahun-tahun telah menghancurkan kebun-kebun anggur biara, meninggalkan semak-semak yang tandus dan layu, dan meskipun roti bisa dibuat, tetapi anggur altar untuk misa kudus, sulit diproduksi. Biarawan itu pergi, berdoa di hadapan bayi Yesus yang Maha Penyayang, agar tanaman anggur berbuah kembali. Dan ketika musim semi tiba, dia keluar, menyibak semak-semak lama, dia memandang dengan takjub, tanaman merambat yang layu dan kering telah tumbuh semakin tinggi dan hijau. Panen anggur pun melimpah, sejak saat itu gereja Our Lady of Victories mempunyai persediaan anggur buatan sendiri yang melimpah. Suatu ketika, Countess Elizabeth Colowrat meminta agar patung tersebut dibawa ke istananya, karena dia sakit parah dan kehilangan semua penglihatannya. Dia segera sembuh dan penglihatannya pulih setelah menyentuh anak lilin itu, muncul keinginannya untuk menguasai bayi tersebut. Ketika Countess memutuskan untuk meninggalkan Praha, dia mendapati bahwa pasukan kudanya tidak dapat menarik kereta pengangkutnya.
Countess Elizabeth segera menyadari keegoisannya dalam menginginkan patung itu untuk dirinya sendiri. Dia pun memanggil Pastor Cyril untuk menjemput teman kecilnya itu. Hanya ketika Imam Suci menempatkannya kembali di altarnya, pasukan kuda Countess pun akhirnya bisa menarik kereta pengangkutnya, dan bisa memulai perjalanannya. Sebagai rasa hormatnya, dia menyumbangkan emas kepada bayi tersebut. Keluarga bangsawan dengan murah hati mendukung kaum Karmelit, dengan sedekah, selama sisa hidup mereka. Dalam tulisan Pastor Emeritus A. Santo Stefano, seorang prior Karmelit di Skalcet, tentang peristiwa doa-doa yang terkabul, yang diterbitkannya pada tahun 1749, ada banyak mukjizat dan rahmat yang terjadi di Praha. Salah satu peristiwa, terjadi pada saat wabah besar, melanda kota Praha. Pada suatu malam saat kembali ke gereja, kepala biara melihat cahaya aneh, yang memancar dari jendela tinggi, ke langit malam. Saat memasuki gereja yang sepi, dia menyaksikan bola dunia di tangan bayi ajaib itu, memancarkan pancaran cahaya lembut di depannya. Ada 7 sosok bersayap yang bersinar, berlutut dan berdoa di depan patung. Penglihatan prior saat itu mengingatkan pada kisah Injil, akan apa yang pertama kali dilihat oleh para gembala, di mana para malaikat yang memuji Tuhan yang Maha Tinggi, yang diselimuti cahaya mistis, dan dikelilingi oleh para malaikat. Ini adalah kunjungan pertama kepada bayi Kristus, dari banyak kunjungan cahaya suci surgawi, ke tempat suci gereja Our Lady of Victories ini. Pada tanggal 3 Mei tahun 1648, Kardinal Ernest Albrecht dari Harrach, Uskup Agung Praha, memberikan persetujuan gerejawi pertama, terhadap devosi kepada bayi ajaib Praha. Pada hari Minggu setelah Paskah tahun 1655, bayi Praha dimahkotai dan diproklamirkan sebagai raja. Sebuah mahkota emas bertahtakan mutiara dan batu permata ditempatkan di kepala raja bayi. Pada tahun 1896, Paus Leo XIII mengukuhkan sodalitas bayi Praha, dengan memberikan indulgensi penuh pada devosi tersebut. Pada tahun 1913, Paus Santo Pius X mengatur keanggotaan persaudaraan, di bawah bimbingan kanonik Ordo Karmelit. Pada bulan September tahun 2009 Paus Benediktus ke-16, melakukan kunjungan apostolik ke Republik Ceko, dan mengunjungi gereja Our Lady of Victories di Praha. Paus menyumbangkan sebuah mahkota emas, dengan 8 cangkang, dengan banyak mutiara dan garnet, yang hingga sekarang menjadi mahkota yang menghiasi patung bayi ajaib tersebut. Demikianlah kisah perjalanan bayi Kristus dari Praha, yang merupakan representasi bayi Yesus, berukuran 18 inci 48 cm, diukir dari kayu, dilapisi dengan linen, dan permukaannya dimodelkan dengan lilin berwarna. Permukaan lilin cukup rapuh. Untuk melindungi permukaan lilin yang rapuh, bagian bawah di bawah pinggang ditutup dengan wadah berwarna perak. Sejak tahun 1788, 2 jari patung yang terangkat itu telah memakai 2 cincin, sebagai hadiah ucapan syukur dari keluarga bangsawan Ceko, atas kesembuhan putri mereka. Beberapa catatan sebelumnya menunjukkan bahwa wig aslinya kemungkinan berwarna putih. Pada tahun 1713 pakaian mulai diganti, sesuai norma liturgi. Pakaian berharga lainnya, yang dikenakan pada patung tersebut, adalah jubah bertahtakan berbagai batu permata, disulam dengan emas, dan kain sutra serta renda buatan tangan, yang khusus dibuat untuk patung tersebut.
Dan patung bayi Kristus dari Praha ini masih ada hingga sekarang, di altar tinggi, Gereja Our Lady Victorious, di Malá Praha, Republik Ceko. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.